bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Jangan nakal ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Mas Bima bisa diberi teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk kebaikan dan keberkatan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, adakah dari teman-teman yang tidak berangkat pada pagi hari ini? Berangkat semuanya? Ya. Alhamdulillah, anak-anak masih diberi kesehatan sehingga bisa datang untuk belajar pada pagi hari ini. Untuk meneruskan materi yang kemarin, pagi ini kita akan belajar mengenai menjaga persatuan dan kesatuan dengan gotong royong. Oke, sebelum kita pembelajaran, kita nyanyi dulu ya teman-teman, anak-anak semuanya ya, supaya kita tambah semangat. Bisa berdiri? Ayo berdiri dulu yuk. Ayo, Garuda Pancasila. Oke, dalam hitungan ketiga ya anak-anak ya, dimulai ya. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, aku Mas Radi. Ayo, Pak. Oke. Mengenai lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, kita akan belajar mengenai Pancasila lagi, yaitu terkait gotong royong. Ada yang tahu gotong royong itu masuk sila ke berapa? Berapa? Ayo, yang tahu siapa angkat tangan? Gotong royong itu masuk sila ke berapa? 3. 3, betul sekali. Bunyinya gimana Mas Bima? Yang benar, ayo toh. Persatuan Indonesia. Betul sekali. Oke, jadi ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini nanti, yaitu anak-anak mampu mengaplikasikan nilai-nilai gotong royong dalam situasi nyata. Selanjutnya, Mas Prima. Selanjutnya yang kedua, siswa atau anak-anak mampu mengidentifikasi, memecahkan masalah sosial di lingkungan mereka. Oke, untuk selanjutnya, anak-anak apakah anak-anak pernah melihat gambar ini? Belum. Baru sekali. Ini dalam gambar ini itu para warga sedang melakukan apa? Ada yang bisa? Ayo yang benar, yang bisa angkat tangan. Siapa? Mencampur rumput. Menyapu rumput. Masa siap cari masa Ya, betul sekali. Ini merupakan kegiatan Betul. kerja yang benar ya Mas. Gotong royong. Gotong royong, betul sekali. Betul, Pak. Biasanya para warga itu kalau gotong royong setiap hari apa di desa anak-anak semuanya? Oh ya. Oke. Untuk selanjutnya terkait materi gotong royong akan lebih lanjut nanti di video ini. Video. Oke. Video apa Pak itu? Halo Pak. Silakan anak-anak simak ya. Durasinya apa Pak? Bukan Pak. Ini Bapakku yuk. Diperhatikan Mas Radit ya. Ini apa? Gambar. Masih lah.
Ini Pak. Ayo Pak, monggo. Al-Quran. Oke, itu tadi adalah video mengenai gotong royong. Jadi gotong royong adalah suatu bentuk kerjasama atau usaha bersama dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan demi kepentingan bersama. Dalam gotong royong juga setiap orang saling membantu dan juga dalam saling membantu tersebut tanpa mengharapkan imbalan materi ataupun dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Menjaga kebersihan atau memecahkan masalah dalam masyarakat, gotong royong juga biasanya dilakukan dalam kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan, membersihkan fasilitas umum, atau membantu tetangga yang membutuhkan. Tadi gotong royong itu bisa dilakukan di lingkungan mana saja, anak-anak? Yang pertama di lingkungan sekolah, yang kedua di lingkungan masyarakat, yang ketiga di lingkungan keluarga. Oke, seperti itu. Sepertinya anak-anak sudah paham ya. Baik, kalau sudah paham, di sini Pak Yuda akan bentuk dua kelompok lagi. Yang pertama kelompok satu ada Mas Prima, Mas Ilham dan juga Mas Gani. Selanjutnya ada Mas Almas, Mas Devan dan juga Mas Radit. Ini saya Pak Yuda akan bagikan tugas, silahkan dikerjakan berkelompok. Nanti kalau sudah selesai bisa angkat tangan lalu nanti bisa demonstrasikan atau dipresentasikan di depan. Pak Yuda kasih waktu 5 menit. Nanti kalau masih belum bisa ditanyakan, oke? Oke, silahkan dikerjakan. Silahkan. Ya, dibaca dulu soalnya, cermati dulu jawabannya. Oke, silakan Mas Ilham, dibaca dulu. Mas Radit mana? Ya itu Pak. Aku udah ditulis. Itu dong. Ayo. Nomor berapa? Kami nomor berapa? Koordinasi nomor 8. Terima kasih Pak. Nomor 1 Pak. Oh, sudah sampai nomor 1. Oke, diselesaikan ya. Nanti kalau sudah selesai bisa angkat tangan, nanti bisa maju ke depan. Sudah selesai anak? Belum. Sudah Pak. Oke, kelompok 1 sudah selesai, pintar. Ya, kelompok 2 segera diselesaikan ya. Oke, atau masih dulu kelompok 1 boleh? Siapa yang mau coba silakan, boleh beri tepuk tangan di Mas lah. Oh, Mas Denny ya. Oke, boleh maju Mas Denny yuk. Oke, silakan dibaca dulu soalnya sekaligus nanti jawabannya Mas Gani. Nomor 1 dari masalahnya dulu, mengidentifikasi Yang melakukan gotong royong. masih lah didengarkan. Sebuah desa ada kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Namun banyak warga yang tidak mau ikut serta. Hanya sebagian kecil warga yang akan terlibat. Sementara yang lainnya memilih untuk tidak datang tanpa alasan jelas. Hal ini menyebabkan kegiatan gotong royong tidak efektif dan lingkungan desa tetap kotor. Nah, pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara mengatasi ketidakpedulian sebagai warga terhadap kegiatan gotong royong? Oke, langsung dijawab. Gimana caranya Mas Gani untuk mengajak warga kembali untuk ikut bergotong royong, bisa dijelaskan kepada teman-teman? Nah, jadi teman-teman, yang pertama itu memiliki kesadaran akan sikap rela berkorban untuk kepentingan bersama atau umum oleh seluruh anggota masyarakat. Oke. Yang kedua, saling membantu satu sama lain sebagai sila ketiga Pancasila. Kemudian yang terakhir, berusaha untuk tidak bersikap individualisme sehingga bertindak dari
perasaan canggung dan cuek di lapisan masyarakat. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu apa saja manfaat yang didapatkan dari kegiatan gotong royong di desa atau lingkungan sekitar. Bagaimana caranya Mas? Caranya yaitu yang pertama, terciptanya lingkungan masyarakat yang harmonis. Ya. Yang kedua, membangun persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan rasa tolong menolong. Dan yang terakhir, membantu membangun dan meningkatkan keamanan lingkungan sekitar. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Dewi. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan yang mau maju Mas Devan. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Devan. Oke, silakan dibacakan soalnya dulu nanti. Oke. Menurut pendapat kelompok 2. Di sebuah desa ada kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan, namun banyak warga yang tidak mau ikut serta. Hanya sebagian warga yang aktif terlibat. Sementara yang lainnya memilih untuk tidak datang tanpa alasan jelas. Hal ini menyebabkan kegiatan gotong royong tidak berjalan efektif dan lingkungan desa tetap gagal. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi ketidakpedulian sebagian warga terhadap kegiatan gotong royong? Oke, ya. Jadi gimana caranya Mas? Caranya berupa mengatasi ketidakpedulian sebagian warga terhadap kegiatan gotong royong membutuhkan pendekatan yang melibatkan komunikasi, motivasi, dan kerjasama dengan cara sosialisasi pentingnya gotong royong dan lain-lainnya. Oke, jadi membutuhkan pendekatan ya Mas ya? Ya. Pendekatan komunikasi, oke betul. Selanjutnya, Yang kedua, apa saja manfaat yang didapatkan dari kegiatan gotong royong di desa atau lingkungan sekitar? oke. Ada beberapa manfaat kegiatan gotong royong di desa dan lingkungan sekitar. Di antaranya dapat meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan, memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas, efisiensi waktu dan tenaga, dan dapat memupuk nilai-nilai kemanusiaan. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Devan. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak semuanya? Kalau tidak, kita akan refleksi materi anak-anak ya. Jadi, pagi hari ini kita belajar mengenai gotong royong. Gotong royong adalah salah satu sifat terpuji dan juga tercantum di nilai-nilai Pancasila di sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Saya harap, Pak Guru harap anak-anak di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat nanti bisa menerapkan nilai-nilai tersebut ya anak-anak ya. Oke, silakan untuk halaman dibuka buku paketnya halaman 53, bisa dijadikan untuk pekerjaan rumah sembari membereskan alat tulis dan juga berkemas-kemas. Silakan untuk Mas Prima dipimpin untuk Mari teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran